Analisis isu mengenai keterkaitan MASN dan Smart ASN. Perkenalkan, saya Anissa Ratna Mahanani, nomor urut peserta CPNS Kementerian Kesehatan golongan 3, Angkatan 5, bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Berikut adalah identifikasi isu di instansi yang saya ambil. Yang pertama, saya mengidentifikasi isu atau masalah sesuai dengan kasus yang disediakan, yaitu belum optimalnya kepatuhan perawat dalam mengisi formulir pengkajian awal keperawatan. Data dan fakta, selama saya dinas di ruang HCU, selama 3 bulan terakhir, dari 27 pasien, ada 4 pasien yang ditemukan pengkajian belum lengkap. Dampak yang ditimbulkan mempengaruhi dalam pembuatan diagnosa dan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Kemudian, para pihak yang terlibat dalam perannya yaitu perawat yang bertugas melakukan pelayanan keperawatan, dokter dalam pemberian diagnosa tindakan keperawatan, kemudian kepala instalasi sebagai penanggung jawab dalam pemberian asuhan keperawatan. Dilanjut, kondisi yang diinginkan yaitu 1. Perawat lebih teliti dalam mengisi formulir pengkajian awal agar masalah kesehatan pasien dapat teratasi. 2. Optimal dalam penentuan diagnosa dan pemberian asuhan keperawatan yang sesuai. Keterkaitan dengan agenda 3 MASN dan Smart ASN adalah profesionalisme dengan komitmen yang penuh sebagai ASN untuk memberikan pelayanan terbaik demi kesembuhan dan kepuasan pasien sebagai profesionalisme dalam memberikan perencanaan kesembuhan kepada pasien. 2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan oral hygiene pada pasien di ruang HCU 5 Selatan, yaitu data dan fokus selama dinas di ruang HCU 5 Selatan dalam 3 bulan terakhir dari 27 pasien, ada 10 pasien belum dilakukan oral hygiene dengan optimal. Dampak yang ditimbulkan, pasien merasa tidak nyaman dengan mulutnya dan dapat menimbulkan infeksi sekunder di luar penyakit pasien. Pihak yang terkait, yaitu perawat yang bertugas melakukan pelayanan keperawatan dan kepala instansi sebagai penanggung jawab dalam pemberian asuhan keperawatan. Kondisi yang diinginkan yaitu perawat mampu mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan oral hygiene kepada pasien, kesadaran rekan kerja untuk menjaga kebersihan mulut pasien dengan melakukan oral hygiene secara benar. Keterlibatan dengan agenda 3 MASN dan Smart ASN yaitu integritas seorang ASN di lingkungan kerja mampu menjaga kebersihan diri maupun kebersihan pasien demi mengoptimalkan kebutuhan oral hygiene kepada pasien. Yang ketiga, belum optimalnya kepatuhan perawat dalam melakukan mobilisasi pada pasien bed rest. Data dan fakta yang ada yaitu selama dinas di ruangan HCU 5 Selatan dalam 3 bulan terakhir, dari 27 pasien ada 10 pasien yang total care dalam 1 bulan terakhir, dan terdapat 4 pasien yang dilakukan mobilisasi dengan optimal. Dampak yang ditimbulkan, tubuh pasien menjadi kaku dan dapat terjadi timbulnya dekubitus di area tubuh yang menjadi penopang. Para pihak yang terkait dalam perannya yaitu perawat yang bertugas melakukan pelayanan keperawatan, dokter dalam pemberian diagnosa tindakan pengobatan, kemudian kepala instansi sebagai penanggung jawab dan pemberi asuhan keperawatan, dan fisioterapi sebagai pemberi pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perawatan total care. Kondisi yang diinginkan yaitu perawat mampu memberikan mobilisasi kepada pasien setiap 1 jam sekali, perawat mampu memberikan latihan room pasif agar tubuh pasien tidak kaku. 3. Pasien dapat merasa nyaman saat dilakukan tindakan keperawatan. Keterkaitan dengan agenda 3 MASN dan Smart ASN yaitu profesionalisme seorang ASN sebagai kolaborator dalam membantu dan memenuhi kebutuhan pasien yang membutuhkan perawatan total care. Berikut merupakan penapisan tabel isu mode USG. Yang pertama, yaitu belum optimalnya kepatuhan perawat dalam mengisi formulir pengkajian awal keperawatan, urgensi mendapatkan nilai 3, seriousness mendapatkan nilai 4, growth
mendapatkan nilai 3 dengan total 10. Yang kedua, belum optimalnya pemenuhan kebutuhan oral hygiene pada pasien. Urgency mendapat nilai 4, seriousness mendapat poin 4, ground mendapat poin 4, jadi total 12. Yang ketiga, belum optimalnya kepatuhan perawat dalam melakukan mobilisasi pada pasien bed rest. Urgency, poin 3, seriousness, poin 3, ground, poin 3, dan total 9. Dari keterangan tersebut didapatkan 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Berikut adalah diagram Fishbone, yaitu belum optimalnya pemenuhan oral hygiene pada pasien di ruang HCU 5 Selatan. Terdapat 3 komponen, yaitu main, metode, dan material, di mana main yaitu adanya rendahnya kepedulian perawat dalam memenuhi kebutuhan oral hygiene pada pasien, ketidakpatuhan perawat dalam melaksanakan oral hygiene yang sesuai dengan SOP, kemudian ketidaksesuaian beban kerja perawat dengan jumlah pasien kelolaan yang mengakibatkan timbulnya infeksi sekunder di luar penyakit pasien dan mulut pasien menjadi kotor. Selanjutnya, metode, yaitu pembuatan komitmen bersama dengan teman sejawat untuk dapat melaksanakan oral hygiene. Yang dilakukan yaitu melakukan SOP oral hygiene kepada pasien, melakukan oral hygiene sesuai dengan jadwal. Lanjut ke material, yaitu kurang persediaan wadah alat untuk oral hygiene pada hari libur dan dokumentasi oral hygiene yang tersedia kadang bisa terselip. Gagasan kreatif. Yang pertama yaitu penyebab belum optimalnya pemenuhan kebutuhan oral hygiene pada pasien di ruang HCU 5 Selatan. Gagasan kreatifnya yaitu melakukan oral hygiene sesuai jadwal, kemudian perawat dalam memenuhi kebutuhan oral hygiene pada pasien, menerapkan SOP atau standar operasional prosedur kebutuhan oral hygiene pada pasien. Kegiatan yang dilakukan yaitu pembuatan komitmen bersama dengan teman sejawat untuk dapat melaksanakan oral hygiene sesuai jadwal. 2. Melaksanakan pengkajian awal keperawatan. 3. Melaksanakan analisis sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Melaksanakan oral hygiene pada pasien di tempat tidur. Dan terakhir, pendokumentasian tindakan oral hygiene. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.